Presiden Jokowi menyatakan siap berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. PAN mendorong Zita Anjani jadi Cawagup Jakarta 2024. DPR RI gelar rapat paripurna ke-21 masa sidang 5 tahun 2023 hingga 2024. DPR menyatakan pengalihan visa haji reguler ke khusus menjadi persoalan fatal. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi, Selamat Sally. pagi, Senang Festi. banget rasanya aku Yes. bisa comeback lagi di Menyapa Pagi Betul. Simpo TV. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kita mengucapkan selamat pagi dan mudah-mudahan dimanapun Anda berada bisa dalam keadaan yang sehat walafiat seperti itu ya. Sally dan juga pemirsa, kalau misalnya kita melihat tadi juga ada beberapa headline yang Yes. sangat luar biasa ya. Ini Betul. berita-berita yang sangat hangat yang tentunya telah kita rangkum dari beberapa jauh-jauh hari Betul. seperti Dan itu ya. yes, dan lagi-lagi Pilkada 2024 masih mencuat ya, Festi, seperti Betul. berita Tahun yang tadi politik kita ini, lihat iya. di headline PAN ternyata mengusung Zita Anjani untuk jadi Cawagup di Jakarta nanti. Di Jakarta Waduh, nanti banyak sekali gitu ya. nama-nama ya. Nama-namanya Festi. sudah mulai nih ya, sudah mulai diusungkan, sudah Yes. mulai di-spill satu-satu seperti itu ya, dari Partai Partai Amanat Nasional, Yes. dari Partai Gerindra Betul, mungkin betul, ya. betul. Terus juga kita juga ada kabar dari Kaisang Pangarep yang nantinya juga akan maju di Pilkada Jawa Tengah. Kabarnya sih akan di Jakarta, Benar. tapi kalau misalnya kita melihat dari hasil survei ternyata Kaisang Pangarep ini memiliki Tertinggi survei yang ya. paling tinggi di Jawa, Jawa Tengah. Tengah. Akankah Betul. Kaisang ini betul-betul akan maju di Pilgub Jawa Tengah? Kita nantikan nantinya ya pemirsa ya. Pemirsa, informasi lainnya terkait dengan Menyapa Pagi nanti kita akan hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa dan juga Sally, kita awali berita pertama dari Presiden yang meminta pengusaha untuk menerima dan tidak mempermasalahkan aturan cuti melahirkan hingga 6 bulan. Dan menurut Presiden, aturan tersebut sangat manusiawi karena untuk mempersiapkan kelahiran dan merawat bayi. Presiden Joko Widodo berharap perusahaan tidak melakukan diskriminasi saat merekrut pekerja perempuan pasca disetujuinya cuti melahirkan bisa diambil hingga 6 bulan. Menurutnya dengan aturan cuti melahirkan maksimal 6 bulan tersebut, para pekerja perempuan dapat menyiapkan kelahiran dan merawat bayinya secara maksimal. Lebih lanjut dijelaskan, aturan cuti melahirkan 6 bulan tersebut dibuat atas dasar kemanusiaan. Ya, kita harapkan tidak seperti itu. Karena apapun kita harus menghargai perempuan, ibu-ibu yang mengandung, dan kita berharap bayi yang dilahirkan sehat semuanya. Jadi kalau berikan cuti seperti itu, ya kira untuk mempersiapkan kelahiran dan merawat bayinya, saya kira sangat manusiawi. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa, kalau bisa kita melihat terkait dengan pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyatakan dengan adanya cuti melahirkan selama 6 bulan ini memang dinyatakan sangat manusiawi. Betul. Gitu kan. Dari Presiden Jokowi juga dia telah menyatakan adanya persetujuan dengan adanya Yes. cuti melahirkan seperti Betul. itu ya. Karena Apalagi memang Silakan. RUU KIA sendiri ini akan sudah berlaku di tanggal 2 Juli kemarin, Ya. Festi dan pemirsa, dan memang ini disambut baik oleh masyarakat Betul. Indonesia karena memang untuk para ibu kan juga butuh tentunya ya recovery ini dari kan melahirkan. bisa menjadi kabar bahagia untuk para ibu-ibu di Indonesia tentunya ya, seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya kita melihat untuk menghindari adanya baby blues Yes, seperti itu itu dia, ya. Karena kan betul. kalau misalnya ibu melahirkan pasti ketika selesai melahirkan tidak boleh jauh dengan anaknya. Apalagi anaknya masih sangat usianya belia gitu kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat dengan adanya pernyataan Joko Widodo ini sangat dinyatakan manusiawi seperti itu. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo juga mengaku siap mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN jika air, listrik dan tempatnya sudah siap. Dan terkait keputusan Presiden soal pemindahan ibu kota pun bergantung pada situasi di lapangan. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika ditanya awak media kapan rencana dirinya berkantor di IKN. Presiden Joko Widodo mengaku siap mulai berkantor di IKN jika air, listrik, dan tempatnya sudah siap.
Kepala negara menjelaskan sudah dapat laporan dari Kementerian PUPR, namun memang kondisinya belum siap. Sementara itu, Jokowi juga menjelaskan keputusan Presiden atau Kepres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN juga masih bergantung pada situasi di lapangan. Ia mengatakan Kepres tersebut bisa saja terbit sebelum ataupun bisa juga setelah Oktober 2024. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah. Belum dapat laporan dari PUPR, Pak? Belum dapat laporan. Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Tapi soal Kepresnya bakalan Kepres pemindahan ibu kota apa bakal terlaksana sebelum 17 Agustus? Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, kalau misalnya kita melihat terkait dengan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur seperti itu ya, kalau kita lihat Presiden Joko Widodo ini sudah siap untuk bertugas di IKN apabila kalau misalnya air dan juga listrik sudah siap Karena seperti memang itu. air di IKN sendiri Vesti ini masih terbilang kotor. Betul. Jadi memang belum siap untuk Betul. dihuni dari Presiden sendiri ataupun masyarakat yang nanti pindah ke IKN. Seperti itu. Betul. Ini sudah bulan Juli dan bulan depan sudah bulan Agustus. Di mana kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia Dan seperti pertama itu kali ya. ya dirayakan di Betul. IKN Dan pertama Kalimantan kali Timur. akan dirayakan atau mengadakan upacara bendera merah putih di di Kalimantan seperti Dan itu. Kita menjadi perayaan terakhir untuk Jokowi menjabat sebagai ini Presiden sebenarnya Jokowi. sedih sih ya buat kita Iya. semua ya karena untuk pertama kalinya dan juga terakhir kalinya Presiden Joko Widodo untuk memimpin upacara bendera di Hari HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN nanti seperti itu. Dan kita juga akan nantikan mudah-mudahan pembangunan di sana sudah mulai merata, sudah mulai bagus seperti itu, pastinya, sudah mulai siap semuanya. Masih terkait dengan Presiden Joko Widodo, di mana Presiden Jokowi merespon pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD soal KPU yang dinilai tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada 2024. Jokowi menjelaskan KPU sudah sukses menyelenggarakan Pilpres 2024 dengan lancar. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika ditanya awak media usai melepas bantuan kemanusiaan untuk Papua Nugini dan Afghanistan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Senin 8 Juli 2024. Jokowi menyampaikan, Komisi Pemilihan Umum atau KPU sudah sukses menyelenggarakan Pilpres 2024. Jokowi menilai pelaksanaan pemilihan presiden berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tidak ada masalah terkait pelaksanaan pilkada. Oh, kan sudah sukses menyelenggarakan pemilu pilpres dengan baik dan lancar, tidak ada masalah. Sebelumnya Mahfud MD menyoroti putusan DKPP yang memberhentikan Ketua KPU Hasyim Asyari. Hal ini ia sampaikan melalui akun X resminya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo juga menyatakan draft keputusan Presiden soal pemberhentian Ketua KPU Hasyim Asyari belum sampai di mejanya hingga Senin 8 Juli 2024. Kepres tersebut sebagai tindak lanjut dari sanksi pemberhentian yang dilakukan DKPP kepada Hasyim Asyari. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa draft Kepres atau keputusan Presiden soal pemberhentian Hasyim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU belum ia terima hingga Senin 8 Juli 2024. Mengenai kapan Kepres tersebut akan ditandatangani, Jokowi kembali menekankan bahwa Kepres belum sampai ke mejanya. Belum sampai di meja saya. Kalau sudah sampai di meja saya buka, saya tanda tangani. Tapi secepatnya ya Pak? Secepatnya ya Pak? Oh, belum sampai di meja saya kok. Sebelumnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Hasyim Asyari dari jabatannya sebagai Ketua KPU RI. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyangkal dengan pernyataannya Mahfud MD maksud kami terkait dengan adanya pilkada yang akan berjalan tidak lancar. Tapi menurut Presiden Joko Widodo, hingga saat ini KPU dan semuanya sudah melakukan penyelenggaraannya dengan sangat baik. Dan seperti terbukti itu ya. Versi dan pemirsa dari Pilpres kemarin yang memang sudah berjalan dengan baik dan kita sudah menghasilkan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jadi memang ya berjalan dengan baik dan aman saja gitu. Jadi kita tidak boleh banyak negatif thinking ya Pak ya, dimanapun Anda berada, siapapun yang berpikiran negatif, kita sudah melihat bagaimana suasananya, bagaimana kelanjutannya dari hasil penyelenggaraan pemilihan umum ini seperti itu. Dan mudah-mudahan siapapun yang, maksud kami mudah-mudahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini bisa terus mengembang tugasnya dengan sangat baik seperti itu ya. Dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Agus Melat mengatakan bahwa belum mengetahui apakah Pilkada November
Pilkada 2024 nanti akan menggunakan aplikasi Sirekap atau tidak? Kendati demikian, Agus mengaku telah melakukan evaluasi internal pada aplikasi Sirekap. Pelaksanaan Pilkada serentak akan digelar pada bulan November 2024 di seluruh wilayah Indonesia. Komisioner KPU RI August Melas mengatakan, evaluasi telah dilakukan pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024. Salah satu evaluasi terkait dengan aplikasi penghitungan suara Sirekap. Hal ini sesuai rekomendasi saat rapat gelar pendapat penyelenggara pemilu dengan Komisi 2 DPR RI. Saat ditemui di gedung KPU RI Jakarta, apakah Sirekap akan digunakan pada pilkada akhir tahun ini? Agus mengaku belum mengetahuinya. Pasalnya hingga saat ini KPU RI masih menunggu keputusan dari Komisi 2 DPR RI. Nah, kalau dalam konteks evaluasi pemilu 2024 lalu, yang untuk Pilpres ya sama Pileg, memang ada catatan terkait dengan Sirekap dalam sistem informasinya. Tentu saja itu bagian dari evaluasi dan juga terakhir dengan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 pemerintah dan juga lembaga penyelenggara pemilu lainnya, kami juga mendapatkan catatan evaluasi. Jadi apakah nanti digunakan atau tidak, yang jelas nanti kita akan lihat konsultasi dengan Komisi 2 terkait dengan pemanfaatan khusus yang Sirekap. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan pilkada, persiapan pelaksanaan pilkada 2024 terus dimatangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan rapat koordinasi dilakukan bersama KPU, Bawaslu, dan berbagai pihak terkait untuk menjamin kelancaran proses demokrasi. Kementerian Dalam Negeri terus melakukan persiapan untuk pelaksanaan Pilkada 2024. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa rapat koordinasi dengan KPU, Bawaslu, DKPP, Komisi 2 DPR RI, dan pihak terkait terus dilaksanakan untuk mengorkestrasi semua pihak dalam penyelenggaraan pilkada. Tito juga menyatakan pentingnya tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, termasuk pengajuan cuti bagi kepala daerah yang akan maju sebagai calon. Kesiapan pilkada terus kita jalan ya. Kami rapat terus dengan KPU, Bawaslu, DKPP, Komisi DPR RI, dan juga di tingkat pemerintah juga kita membantu. Ini memerlukan orkestrasi semua pihak, yang mulai dari KPU, Bawaslu, DKPP, penyelenggara, pengawas, kemudian pemerintah yang memberikan dukungan anggaran. Saya juga sudah mengecek langsung, hari ini juga akan berangkat sore ini ke Medan untuk rapat se-Sumatera, semua stakeholder, untuk meyakinkan terutama anggarannya APBD, kalau pilkada itu APBD, kalau pemilu, Pilpres, legislatif dari APBN, untuk meyakinkan bahwa anggaran sudah dicairkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Itu akan kita cek. Lebih lanjut, Tito juga menegaskan bahwa persiapan untuk kampanye akan terus diawasi agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mewanti-wanti para pihak yang hendak maju dalam pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Ada hal-hal yang mesti diterima jika hendak maju. Untuk kepala daerah harus cuti, sedangkan anggota TNI dan Polri harus mundur. Saat ditemui di Gedung Juang KPK, Tito menjelaskan untuk sosok kepala daerah yang hendak maju kembali di pilkada kali ini, dirinya mengingatkan agar mereka mengajukan cuti. Selain itu, Tito turut mengingatkan anggota parlemen yang hendak maju pilkada untuk mundur. Hal serupa berlaku untuk aparatur sipil negara atau ASN dan anggota TNI dan Polri. Kepala daerah yang mau maju sesuai aturan, kepala daerah definitif yang maju, mereka mengajukan cuti. Kenapa cuti? Karena mereka waktu mau menjadi kepala daerah memang ingin menjadi kepala daerah, spiritnya, filosofinya. Mereka cutinya pada saat kampanye, nanti akan diajukan prosesnya. Tapi kalau untuk yang dari anggota DPRD, DPR RI yang mau jadi kepala daerah, mereka harus mengundurkan diri. Karena pada waktu mereka maju menjadi legislatif, ingin menjadi wakil rakyat, bukan menjadi kepala daerah. Itu filosofinya seperti itu. Jadi mereka harus mengundurkan diri. Nah nanti untuk yang dari ASN, TNI, Polri, sebelum tanggal 22 September penetapan mereka sudah harus mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan ASN ataupun TNI dan Polri untuk ikut dalam kontestasi. Mantan Kapolri itu menekankan pihaknya terus mendukung persiapan pilkada yang akan digelar pada November mendatang. Upaya koordinasi dengan pihak terkait lainnya juga terus dilakukan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Karena kalau misalnya kita melihat ya Sally dan juga pemirsa, ini kan sudah sesuai dengan undang-undang seperti itu betul. ya. Apalagi kalau misalnya kita yang untuk maju sebagai Pilkada. pilgub seperti Pilgub, ataupun pilkada. cawagup itu harusnya memang sebelumnya sudah menjabat entah itu sebagai wali kota gitu. Tapi untuk sebagai yang anggota TNI, Polri untuk tidak maju di pilkada karena serentak memang seperti itu. arahan Supaya tidak dari dibagi tugasnya gitu betul, ya. arahan dari Panglima sendiri dan Kapolri menegaskan bahwa adanya netralitas Betul. dari TNI Polri agar juga tidak ada job double Betul. dan dia juga fokus untuk jobnya sendiri untuk mengamankan Indonesia pastinya. Baik. Dan penting mengamankan berjalannya pilkada dengan baik. Betul. Informasi lain yang akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan Ini juga kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andia? Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Dan Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia
setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung. Pesti dan juga saya tentunya masih menemani Anda dengan berita-berita menarik dan ini masih terkait dengan perpolitikan Indonesia. Di mana Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno menyampaikan bahwa Koalisi Indonesia Maju akan segera mengumumkan nama yang akan maju di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat. Hal ini dilakukan agar pasangan calon yang diusung bisa segera melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Dalam waktu dekat, Koalisi Indonesia Maju akan segera putuskan siapa kandidat yang akan maju di Pilkada Jakarta maupun Jawa Barat. Hal ini disampaikan Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno, mengingat tersisa waktu yang singkat untuk menuju Pilkada serentak di bulan November 2024. Para ketua umum parpol di Koalisi Indonesia Maju akan segera duduk bersama untuk membahas keputusan final dari calon yang akan maju di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat. Edi mengatakan, pengumuman harus segera dilakukan agar para pasangan calon bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tahap diskusi pun masih terus dilakukan guna membuahkan pasangan calon yang berkualitas serta dapat membawa daerahnya masing-masing lebih baik lagi. Belum, ini masih dalam tahap diskusi, tahap dialog. Saya kira dalam waktu dekat ini memang perlu kita segera putuskan dan saya kira para ketua umum dalam waktu yang tidak lama lagi akan duduk bersama untuk memutuskan ini. Karena kan kita ingin segera mengumumkannya agar mereka pasangan calon ini bisa bersosialisasi, baik pasangan calon Kim yang diusung di DKJ maupun yang di Jawa Barat. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno mengatakan bahwa partainya masih tetap mendorong kader internalnya, Zita Anjani, menjadi cawagup di Pilkada Jakarta 2024. Di sisi lain, Edi menegaskan bahwa PAN masih terus berdiskusi bersama Koalisi Indonesia Maju untuk menentukan calon wakil gubernur yang tepat di Jakarta. Partai Amanat Nasional mengusulkan Zita Anjani sebagai calon wakil gubernur Jakarta dalam Pilkada 2024. Hal ini melihat dari pengalaman Zita sebagai pimpinan DPRD Jakarta hingga memimpin acara besar PAN termasuk Rakornas Pilkada. Namun Sekjen PAN Edi Suparno mengatakan bahwa partainya tidak bisa mengusung sendiri tanpa adanya dukungan dari parpol lain. Maka dari itu, Koalisi Indonesia Maju sudah sepakat akan melakukan diskusi bersama mengenai nama yang akan diusung untuk menjadi cawagup Jakarta. Kita mengusung Zita Anjani sebagai cawagup di DKJ. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi intinya adalah tidak ada partai yang bisa sendiri mengusung sehingga harus berkoalisi. Dari Koalisi Indonesia Maju sudah sepakat, ayo kita bareng-bareng mengusung pasangan calon. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyatakan bahwa Zita Anjani masuk dalam bursa calon gubernur Jakarta dari partainya. Diketahui Zita merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Zulkifli Hasan dan Soraya Zulkifli Hasan. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, Zita Anjani yang dikenal sebagai salah satu anak dari Zulkifli Hasan ini akan maju, katanya nih kabarnya ini akan maju di Pilgub Jakarta. Tapi kita akan masih menantikan ya, apakah kalau misalnya nantinya ketika Ridwan Kamil ini akan maju atau on the way ke Jakarta ini, apakah akan nantinya berpasangan dengan Zita Anjani? Kita kan maksudnya tidak tahu juga ya, gitu kan? Bisa jadi hal itu juga terjadi seperti itu. Why not lah ya? Betul. Dan PAN mengatakan bahwa masih membuka komunikasi dengan Partai Koalisi Indonesia Maju agar menentukan siapa nih yang kira-kira cocok untuk jadi cawagup di Jakarta nantinya. Betul. Dan apakah kalau misalnya kita melihat ini masih banyak sekali polemik-polemik yang katanya mengatakan bahwa Ridwan Kamil seharusnya memang harus di Jawa Barat. Tapi kalau misalnya kita melihat ini kan ada diskusi antara Golkar dan juga Ridwan Kamil seperti itu, apakah di Jakarta ataupun di Jawa Barat. Dimanapun nantinya juga yang penting yang terbaik seperti itu ya. Dan pemirsa, Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno juga mengatakan bahwa partainya siap mendukung Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Akbar Buhari sebagai pendamping Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara 2024. Menurutnya, Sumatera Utara butuh sosok yang dapat menaikkan dan menopang elektabilitas dari Bobi Nasution.
Partai Amanat Nasional memberikan dukungan kepada menantu Presiden Joko Widodo Bobi Nasution untuk maju dalam kontestasi Pilkada Sumatera Utara 2024. Kendati demikian, Sekjen PAN Edi Suparno mengatakan bahwa partainya turut mengusulkan nama untuk menjadi pendamping Bobi. Kader muda yang diusulkan oleh PAN adalah Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, yaitu Akbar Bukhari. Menurut Edi, di Sumatera Utara butuh tokoh yang bisa mendongkrak dan menopang elektabilitas dari Bobi Nasution. PAN akan sangat terbuka dengan parpol lain yang ingin berkomunikasi dan berdiskusi mengenai calon yang tepat untuk mendampingi Bobi di Pilkada Sumatera Utara. Dan kita tahu bahwa di Sumatera Utara itu memang kita butuhkan tokoh yang ikut bisa mendongkrak elektabilitas Mas Bobi. Kita lihat Mas Bobi juga cukup baik elektabilitasnya, tetapi harus ada yang menopang. Dan waktunya itu tidak banyak untuk kita bisa mengerek elektabilitas. Ya. Jadi lebih baik kita sambil menunggu hasil kajian atau hasil survei yang ada, kita identifikasi juga calon-calon wagub yang bisa mendampingi Mas Bobi siapa, dan itu kita sudah identifikasi. PAN sudah mengidentifikasi Ketua HIPMI, BPP HIPMI, Mas Akbar, untuk bisa maju sebagai cawagupnya Pak Bobi. Tapi tentu itu membutuhkan komunikasi politik dengan partai-partai pengusung yang lainnya, karena kita juga harus bersama-sama di Pilgub Sumut. Tapi bagi kami sudah secara prinsip siap untuk mengusung Mas Akbar mendampingi Mas Bobi. Dari Jakarta, tim liputan Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, Presiden PKS Ahmad Saiku juga menyampaikan partainya hingga kini belum menentukan sosok yang bakal diusung dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. Saiku menegaskan bahwa keputusan tersebut masih dalam proses pembahasan oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat atau DPTP PKS. Presiden PKS Ahmad Saiku menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS mengenai pengusungan atau dukungan untuk calon gubernur maupun calon wakil gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2024. Menurutnya, pembahasan mengenai calon yang akan diusung di Pilgub Sumatera Utara masih dibahas oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS. Dalam kesempatan itu, Ahmad Saiku juga turut mengklarifikasi pernyataannya mengenai DPP PKS yang akan mengusung Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara. Belum ada keputusan, makanya itu belum ada yang masuk siapa-siapa yang akan dibahas. Itu belum, jadi nanti masih dalam proses pembahasan di DPW. Nah itu yang kita nggak tahu karena belum ada surat yang dikirimkan di DPP PKS terkait dengan nama-nama yang akan dibahas di sini. Nah itu yang kita nggak ngerti, nanti bisa ditanyakan di Sumut. Kita di sini prosesnya, kalau ada surat dari wilayah, baru itu yang kemudian kita akan bahas. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bajo, Simpo TV melaporkan. Ya pemirsa dan juga Sally, kalau misalnya kita melihat terkait dengan polemik yang terjadi di Pilkada Sumatera Utara, ya ada Bobi Nasution yang sudah diusung untuk maju di Pilkada serentak di 2024 nanti. Kalau misalnya kita melihat ada juga polemik-polemik yang mengatakan bahwa Nagita Slavina, salah satu selebriti dan juga sekaligus istri dari Raffi Ahmad ini akan menjadi digadang-gadang gitu kan dari PKB ini mengusung Nagita untuk maju di Cawagup Pilkada Sumatera Utara untuk mendampingi Bobi Nasution. Dan namun dari PAN sendiri, Festi ini juga Ketua HIPMI dari Akbar Bukhari juga mengatakan bahwa akan mengusulkan nama Akbar untuk menjadi pendamping Bobi. Ini masih teka-teki sekali ya. Apakah nanti Bobi ini akan memilih Ahmad Bukhari seperti itu ya? Atau apakah Nagita Slavina atau ada nama lain mungkin ya? Mungkin ada nama-nama lain seperti itu. Karena kalau misalnya kita melihatnya, pemirsa dan juga Sally ya, tentang perpolitikan Indonesia, banyak sekali ini bukan kali pertama nama-nama artis ataupun selebriti ini juga maju untuk di pilkada serentak seperti itu ya, dan tentunya untuk mendongkrak mendongkrak suara di pilkada nanti seperti itu. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai International News Report.
Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, bener kan Andi ya. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Chef Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Chef Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Good morning everyone, you are watching Sinpo International Video Stream of today. This is Ria Ananta coming back for you. Installation of a new kiswah or protective cloth installed on the Kaaba on the first day on the new Islamic year, 1st Muharram on Sunday, July 7, 2024. This installation is carried out by the General Presidency of the Haram and Nabawi Mosque. In the framework of the celebration of the new Islamic year, 1st Muharram, the procession of replacing the new kiswah is a tradition of every year. Carry out a total of 159 skilled and professional craftsmen appointed by the Saudi king to carry out the installation of the black cloth cover of the Kaaba. The entire team that performed tasks according to its specialty distribute to the side and roof of the Kaaba. Before installing the new one, first remove the old kiswah hook. This new kiswah is made of 1,000 kilograms of black raw silk, equipped with 120 kilograms of gold wire. Kiswah formed for separate sides. The outside is decorated with sentences that say, Yes Allah, and there is no God but Allah. Muhammad is the messenger of Allah. Repeatedly. May Siregar, Sinpo International News Report.
And the next one, Finance Minister of Israel Bezalel Smotrich, on his press conference said that the ceasefire and exchange of hostages with Hamas is a defeat and humiliation for Israeli. Ahead of departure of the Israeli team to Cairo and Doha in an effort to negotiate a ceasefire and hostage exchange between Hamas and the Israeli population. To respond to this, Israel Finance Minister Bezalel Smotrich, through a press conference while holding a photo of Yahya Sinwar, said that the ceasefire agreement and hostage exchange with Hamas signal defeat and humiliation for Israel. Furthermore, he said 90 people who were taken hostage will be sentenced to death and caused thousands of people to be killed for the massacre of Yahya Sinwar as the leader of the Hamas movement. העסקה הזאת היא תבוסה והשפלה למדינת ישראל והיא ניצחון של סינואר. היא תגזור למוות את דינם של 90 חטופות וחטופים שאינם חלק מהעסקה ותביא חלילה לאלפי נרצחים שימותו בטבח הבא של סינואר ושל המחבלים הנוספים מתוך המאות שהשתחררו. אדוני ראש הממשלה, זה לא הניצחון המוחלט שהבטחת לכל אורך חודשי המלחמה, זה הכישלון המוחלט. לא נהיה חלק מעסקה של כניעה לחמאס. עם ישראל, המשפחות השכולות, לוחמי צה"ל בסדיר ובמילואים דורשים ניצחון. אסור לנו לאכזב אותם, אסור לנו לסכן את המדינה. שאלות בבקשה. Mai Siregar, Sinpo International News Report. Minister of India Narendra Modi arrived in Moscow on last Monday. This arrival was warmly welcomed by the first Deputy Prime Minister of Russia, Denis Manturov, along with the Russian Honor Guard. The Prime Minister of India, Narendra Modi, arrived in Russia on his visit. His plane landed at the capital airport Vnukovo 2. Upon arrival, Narendra Modi was greeted with a red carpet spread. The first Deputy Prime Minister of the Russian Federation, Denis Manturov, along with the honor guard, also welcomed his arrival, accompanied by a military band playing the Russian and Indian nation. This is Modi's first visit after serving as Prime Minister for third time. Modi's arrival to meet the Russian President Vladimir Putin, discussing negotiation and bilateral cooperation between the two countries. Mai Siregar, Sinpo International News Report. Okay, heavy rain pours in the city of Zhenghao, China, resulting in the entire city of being in a flood. The local government is warned citizens in their area to be careful to prevent subsequent disasters. Citizen activities in Zhenghao City's Henan Province, China, were harmed by the accident of flooding that occurred in their city. This flood was caused by heavy rain that poured in the city in several times. Video recording from Fiery Media showed that the condition of the road in that city was subsided in flood up to the knees of adults. This flood forced a number of local buses to be stopped, and also the ring toll road in the area had to be temporarily closed. The Zhenghao City government is urging all communities in that area to be aware of subsequent disasters such as flash flood, landslide, and ponding water. Max Oller, Sinpo International News Report. Thank you for watching Sinpo International News Report. This program joining back with Sinpo TV Indonesia and Fiery Media Dubai. Stay with us. Have a good day.
jumpa pemirsa, senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andia? Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Sinpo TV bersama saya Sally Siregar dan partner saya Festi Rahmadi. Yes. Oke pemirsa, ini ada berita selanjutnya yaitu DPR RI menggelar rapat paripurna ke-21 masa sidang 5 tahun 2023-2024 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada 9 Juli 2024. Dan dalam rapat tersebut terdapat 11 poin agenda rapat dan rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. DPR RI menggelar rapat paripurna ke-21 masa sidang 5 tahun 2023-2024 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada 9 Juli 2024. Dalam rapat tersebut, DPR RI akan membahas 11 poin agenda rapat, salah satunya yakni pembentukan anggota Pansus Haji dan RUU Kabupaten atau Kota. Adapun yang memimpin rapat ini Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dengan didampingi Rahmat Gobel dan dihadiri oleh 132 anggota DPR RI. Dari Jakarta, Fahrizal Dafa, Sinpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa, kalau bisa kita melihat terkait dengan sidang paripurna yang digelar di DPR ini seperti itu ya, dihadiri dengan 132 orang lebih, 132 orang anggota DPR RI, yang mudah-mudahan nantinya ini bisa memberikan hal-hal yang positif bagi kita semua. Benar. Seperti itu ya. Apalagi memang yang diangkat poin pentingnya di rapat paripurna kemarin soal haji. Ya, memang kan haji sudah selesai ya, Festi, dan itu. ini banyak sekali evaluasi tentang haji yang akan diperbaiki
agar haji di tahun mendatang bisa lebih baik lagi Yes. seperti itu ya. Karena kalau misalnya kita melihat apapun, karena kan kemarin juga sempat ketika ada hajian seperti itu gitu ya, ada tenda-tenda camp yang mungkin masih belum memenuhi standarnya gitu kan, masih belum memenuhi kapasitas seperti itu, dan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya ini bisa menjadikan evaluasi dan juga pembelajaran buat kita semua seperti itu. Dan pemirsa, dari DPR RI juga resmi menyepakati pembentukan dan susunan nama keanggotaan panitia khusus atau pansus angket pengawasan haji. Dan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa DPR RI akan bekerja secepatnya dalam menyusun target terkait pelaksanaan haji. DPR RI menggelar rapat paripurna ke-21 masa sidang 5 tahun 2023 hingga 2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Dalam rapat yang digelar ini, DPR RI membahas 11 poin agenda rapat. Salah satunya yakni menyepakati pembentukan dan susunan nama keanggotaan Panitia Khusus atau Pansus Angket Pengawasan Haji. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyebut bahwa DPR RI akan bekerja keras untuk menyusun target pembentukan Pansus Angket Pengawasan Haji. Menurutnya hal itu dilakukan agar kesalahan pelaksanaan haji tidak terulang kembali pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPR RI yang telah menyetujui Pansus Angket Haji. Mulai besok akan disusun roadmap kerja Panitia Khusus Angket Haji ini yang akan melibatkan nama-nama yang sudah ada tadi dari seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR, yang akan bekerja dalam waktu secepat-cepatnya dan menyusun target-target agar kesalahan pelaksanaan haji tidak terulang-ulang di setiap tahunnya. Karena itu, terima kasih seluruh anggota DPR telah menyetujui Pansus Angket Haji 2024. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava, Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua Umum DPR RI Muhaimin Iskandar menyebut menjadi persoalan fatal yang akan diawasi ialah pengalihan visa haji reguler ke khusus. Menurutnya hal tersebut dapat merugikan jamaah reguler yang bersifat material dan kerugiannya pelayanan. DPR RI membentuk Panitia Khusus atau Pansus Pengawasan Haji untuk mengawasi pengalihan visa haji reguler ke khusus. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan, pengalihan visa haji reguler ke khusus kini menjadi persoalan yang paling fatal. Menurutnya hal itu dapat merugikan jamaah haji yang bersifat material, antrian panjang, kerugian pelayanan, dan penyelidikan tentang penggunaan uang yang dimiliki oleh jamaah haji. Yang paling fatal adalah penggunaan visa hak haji reguler tidak sepenuhnya diberikan kepada yang ngantri tahunan, tetapi diberikan kepada haji khusus dengan biaya yang mahal. Gus, goals dari panitia angket ini sebenarnya kemana sih Gus nanti goalsnya? Tujuan utamanya. Tujuannya agar tidak ada lagi penyelewengan dan penyalah kebijakan yang merugikan jemaah haji yang sudah mengantri puluhan tahun. Tapi kan ada pembelaan katanya itu terjadi tiap tahun. Justru tiap tahun itu harus dilakukan tindakan-tindakan khusus melalui panitia khusus ini supaya tidak terulang dan terulang lagi. Ya, kalau berdasarkan keterangan pengusul tadi, poin-poinnya adalah seluruh manajemen yang merugikan jamaah reguler. Kerugian itu bersifat material, bersifat antrian panjang puluhan tahun, dan kerugian pelayanan, dan termasuk penyelidikan tentang penggunaan uang yang dimiliki oleh jamaah haji. Dari Jakarta, Fahrizal Dava, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar buka suara terkait usulan Presiden PKS Ahmad Saiku soal pimpinan DPR RI diisi oleh seluruh fraksi atau partai anggota parlemen. Dan juga Imin menyebut bahwa hal itu akan sulit diwujudkan karena harus melewati proses yang panjang dan cukup rumit. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar usai menggelar rapat paripurna masa sidang 5 tahun 2023-2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Caimin menyebut jika pimpinan DPR RI diisi oleh fraksi atau anggota partai parlemen, maka harus merevisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Menurutnya proses revisi Undang-Undang MD3 membutuhkan waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu dirinya mengatakan usulan Presiden PKS ini tidak bisa langsung terjadi. Ya, itu prosesnya agak sulit karena harus merubah undang-undang. Tapi masih mungkin nggak berubah undang-undang? Saya nggak tahu.
undang-undang kan prosesnya lama. Perlu diketahui dalam pertemuan Ketua MPR RI Bambang Susatyo dan Presiden PKS Ahmad Saiku bahwa Saiku mengusulkan agar kursi pimpinan DPR RI dapat diisi oleh perwakilan seluruh fraksi atau partai yang ada di DPR RI. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava, Simpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, kalau misalnya kita melihat terkait dengan rapat-rapat paripurna yang digelar oleh DPR RI seperti itu ya, tidak hanya membahas seputar haji, tapi juga pembahasan sebelum-sebelumnya terkait dengan ekonomi atau enggak anggaran era APBN seperti itu ya, yang dinilai juga banyak sekali yang salut dengan lembaga keuangan ekonomi dari Indonesia sendiri ya. Seperti itu ya. Karena kalau misalnya kita melihat juga bukan hanya dari keuangan ekonomi di tahun 2023 aja, tapi juga kita mudah-mudahan di tahun 2024 juga bisa jauh lebih baik lagi. Dan terkait dengan rapat paripurna kemarin ya, Sally, yang dihadiri 132 anggota DPR ini terkait dengan haji ya, seperti itu. Karena memang haji masih menjadi poin penting dalam rapat, karena kan memang evaluasi ini wajib ya dilakukan. Dan banyak sekali hal-hal yang harus diperbaiki di pemerintahan mendatang, terkait juga visa. Karena memang ada 22 jamaah Indonesia yang tertangkap karena visanya non haji. Karena kalau misalnya kita melihat visanya tidak sesuai seperti itu, dan ini juga akan menjadikan bumerang buat kita semua. Bagi Anda tentunya yang visanya tidak sesuai ini, jika kan tidak bisa berangkat haji selama 15 tahun ya. Kita berharap juga kita bisa menjaga kepercayaan dari Arab Saudi yang sudah memberikan keistimewaan kepada Indonesia dengan kuota tambahan luar biasa. 10.000 Apalagi kalau bisa kita melihat ya, jamaah haji di Arab Saudi sendiri juga telah menyelenggarakan beberapa program. Salah satunya adalah fast track yang untuk memberikan kemudahan bagi para usia atau lansia yang untuk menuju ke beberapa destinasi seperti itu ya. Dan mudah-mudahan ini kedepannya bisa menjadikan bahan evaluasi untuk pemerintah kedepannya agar nanti jamaah haji bisa jauh lebih baik lagi. Seperti itu. Saya Pesi Rahmadi dan saya Sally Sregar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.